Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum mulai, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan KD 10, yaitu menganalisis perencanaan produksi untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu membuat perencanaan produksi massal. Nah, kita untuk hari ini hanya membahas mengenai pengetahuannya saja, belum ke praktek ya, belum ke keterampilan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, nanti diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan produksi massal itu sendiri, kemudian menganalisis perencanaan produksi massal ya. Yang terakhir itu adalah menyusun perencanaan produksi massal. Nah, penyusunan perencanaan produksi massal ini nanti bisa kalian kerjakan pada tugas e-learning. Nah, sebelum ke materi, masih ingat ya pelajaran yang minggu lalu itu mengenai perencanaan produksi. Masih ingat perencanaan produksi itu adalah kita mencari tahu apa yang akan kita kerjakan, siapa, di mana kita akan mengerjakannya. Saya harap materi yang minggu lalu itu tidak dilupakan. Silakan balik-balik pelajari lagi. Nah, hari ini akan kita bahas mengenai produksi massal. Namun sebelum kita membahas mengenai produksi massal, perlu kita pahami dulu apa itu proses produksi. Nah, proses produksi kita pecah dulu. Proses itu adalah suatu cara atau metode, teknik untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan dari suatu hal tertentu. Ya, proses. Namanya proses berarti suatu cara atau metode. Entah metode atau caranya seperti apa, disesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, selanjutnya ada produksi. Ini nggak asing ya, pelajaran SMP. Dari kelas 10 juga saya rasa produksi ini sering diucapkan sama beberapa guru dan beberapa materi. Produksi itu salah satu pengertiannya adalah suatu kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Barang itu agar dia kegunaannya bertambah, makanya dia perlu dilakukan sebuah proses produksi. Selain itu, produksi juga bisa diartikan sebagai mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ya. Ada beberapa benda atau barang melalui proses produksi, misalnya kalau kain, ya, menjadi sebuah kain, dia melalui proses produksi dari bahan mentah. Bahan mentahnya itu misalnya kapas, kemudian menjadi barang setengah jadi, menjadi benang, kemudian menjadi barang jadi, ya, berupa kain. Nah, nanti bisa ada proses lainnya, misalnya menjadi sebuah pakaian, manfaatnya berubah jadinya. Nah, kemudian yang terakhir kita padukan, apa itu proses produksi? Proses produksi yaitu suatu cara menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Ya, itu simpel aja. Nah, jenis-jenis produksi. Yang pertama ada proses produksi terus-menerus atau yang bersifat kontinu. Prosesnya kontinu, terus-menerus, bendanya sama. Kemudian proses produksi terputus-putus, itu ada intermittent process. Nah, kalau produksi terus-menerus, salah satunya itu adalah produksi massal yang akan kita bahas nanti, ya. Produksi massal itu dia dalam jumlah banyak, namun yang diproduksi cuma satu. Nah, kemudian ada produksi manufaktur. Dia termasuk salah satu jenis proses produksi terus-menerus. Manufaktur itu mengubah ya dari bahan mentah menjadi barang jadi.
itu perusahaan manufaktur. Nah, kalau proses produksi terputus-putus, salah satu contohnya ada pada gambar. Misalnya, kayu gelondongan, itu yang ada di hutan ya, yang sudah ditebang, itu bisa berubah menjadi kursi, menjadi lemari, meja, pintu atau kusennya, ya. Nah ini kalau produksi terputus-putus, dia memproduksi barang dengan jenis lebih dari satu. Nah itu yang membedakan dengan yang terus-menerus. Kalau terus-menerus dia cuma satu barang. Kalau terputus-putus dia lebih dari satu barang yang dihasilkan ya. Salah satu contohnya adalah perusahaan mebel. Dia punya lebih dari satu barang yang akan dia jual. Nah, itu jenis-jenis produksi. Oke, kita masuk ke salah satu jenis produksi terus-menerus, yaitu produksi massal. Kalau dilihat dari kata ya, di sana ada massal. Massal berarti banyak, ya, memproduksi, membuat sebuah barang dalam jumlah banyak. Itu kalau logikanya ya, produksi massal itu. Oke, ini merupakan pengertian dari produksi massal. Kalau menurut Wikipedia, nanti bisa dicari di Google, banyak sekali pengertiannya. Ada pengertian produksi massal menurut Wikipedia itu adalah sistem produksi dalam, maaf itu kurang A lagi satu ya, sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar termasuk dalam terutama pada lini perakitan. Ya. Nah, dalam maksudnya ini produknya standar itu menggunakan metode itu menggunakan mesin otomatis ya, kemudian ada terutama pada lini perakitan. Salah satu contohnya misalnya perakitan sepeda motor. Nah, itu termasuk ke dalam produksi massal. Nah, produksi massal yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan akan menghasilkan metode biaya yang rendah dengan harga jual yang rendah dalam per unitnya. Paham enggak kalimatnya? Kenapa sih kalau kita memproduksi dalam jumlah banyak, biayanya akan lebih rendah, dan kemudian harga jualnya akan lebih rendah? Logikakan saja, ya. Kalau kita mau memproduksi meja, satu meja saja, maka kita akan memerlukan mulai dari peralatannya, bahan bakunya, ya, itu biaya kita cukup banyak. Nah, hanya digunakan untuk sekali, kita harus beli gergaji, beli paku. Misalnya beli pakunya kalau beli sedikit, biayanya pasti tinggi. Kalau kita beli dalam jumlah banyak, per kiloan, harganya otomatis dia akan lebih murah. Ya. Nah, kalau kita membuat cuma satu, berarti sisanya pakunya kalau kita beli paku dalam jumlah banyak, pakunya otomatis diam ya, biaya kita tinggi. Ya, jadi kita akan menjual produk tersebut dengan harga yang tinggi pula. Kalau seandainya kita melakukan produksi secara massal, banyak jumlah yang akan kita produksi satu produk, otomatis biayanya akan lebih rendah. Ya, semuanya terpakai, bahan bakunya tidak ada yang tersisa, peralatannya terus digunakan, produktif dia. Sehingga biaya yang keluarkan rendah, harga jualnya juga bisa rendah per unitnya. Itu maksudnya, ya. Nah, ini ciri produksi massal. Produksinya itu berjumlah besar, jumlahnya banyak. Kemudian variasi produknya rendah. Biasanya secara umum variasinya cuma satu produk. Seperti tadi gambar yang tadi, ya. Ada
perakitan sepeda motor, ada pembuatan masker. Dia hanya memproduksi satu produk saja dengan menggunakan mesin yang otomatis. Jadi tidak manual dia sifatnya kalau produksi massal. Nah, kemudian menggunakan mesin khusus seperti yang saya sebutkan tadi. Operator tidak selalu dibutuhkan. Ya. Operator, orang yang mengoperasikan, tidak selalu dibutuhkan. Jadi di sini tidak akan banyak menghabiskan tenaga kerja. Dia lebih banyak menggunakan mesin secara otomatis. Ya. Kemudian mempunyai alur kerja. Ada prosesnya. Apa yang harus dikerjakan pertama, itu ada step by step-nya. Nah, itu ciri produksi massal. Selanjutnya, ada tahapan proses produksi massal. Ya, kalian nggak usah takut ketinggalan, nanti materinya di-share. Tahap persiapan yang pertama, kita mempersiapkan seperti apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Apapun yang kita lakukan, kita harus mempersiapkannya dulu, merencanakannya dulu. Ya, yang pertama itu tahap persiapan. Pertama perencanaan. Kita mau buatnya apa? Ya, berapa mau buatnya? Ditujukan kepada siapa produknya? Itu yang harus kita ketahui dulu. Kita harus tahu peluang usaha apa sih yang bagus misalnya di daerah kita, atau kita mau buka di tempat lain, peluang usaha apa yang bagus di sana. Kita rencanakan dulu, pikirkan dulu. Kemudian desainnya mau seperti apa? Kita buat prototype dulu. Ya, tahu prototype ya? Prototype itu desain awalnya, kita buat dulu. Kemudian kita melakukan riset. Riset itu uji coba, ya, penelitian. Kira-kira produk kita bisa diterima enggak di pasaran oleh konsumen. Nah, setelah kita menjual produk kita kembangkan produknya. Nggak bisa kalau jual produk hanya itu saja terus orang bosan. Produk kita sifatnya harus fleksibel ya. Bisa kita rubah, kita inovasi, perlu diperbaharui. Biar orang tuh nggak bosan. Kemudian setelah semuanya itu disiapkan, ya baru kita masuk ke tahap proses produksi. Tahap proses produksi itu yang pertama, kita menentukan jadwal, kapan mau produksi. Apa yang harus dikerjakan pertama? Yang kedua apa? Dan selanjutnya. Ya. Yang berikutnya, tahap proses produksi yang berikutnya itu adalah pemilihan peralatan. Milih peralatan, yang mana digunakan, apa saja yang digunakan. Ya, setelah dipilih, kemudian dipersiapkan peralatan dan perkakasnya. Apa saja yang diperlukan lagi. Kemudian pengarahan setiap sektor dan personalia. Personalia itu SDM ya, sumber daya manusia. Kemudian ada pemesanan material. Material itu termasuk ke dalam bahan baku. Nah, semakin kita jauh mencari bahan baku, otomatis biayanya akan semakin tinggi. Beda urusannya dengan sekarang. Kalau sekarang kita cari bahan baku bisa secara online. Nah, metode yang tadi yang saya sampaikan, semakin jauh kita mencari bahan baku, biayanya semakin tinggi. Belum tentu ya, kalau zaman sekarang. Karena ada penjualan secara online. Bahkan sering yang lebih jauh itu lebih murah. Jadi tidak selalu berlaku semakin jauh semakin murah, tergantung bendanya. Kalau misalnya dia bendanya berat, ya, misalnya kita beli televisi misalnya, itu kan berat tuh. Biasanya biaya pengiriman akan mahal. Nah, itu perlu dikondisikan dengan tempat kita sendiri, di mana sebaiknya kita membeli bahan baku kalau dia berat misalnya. Yang terakhir tentu melakukan pengerjaan, ya. Melakukan pengerjaan produksi maksudnya. Terakhir, manfaat sistem produksi massal. Apa sih manfaatnya untuk perusahaan? Ya,
Itu yang pertama, meningkatkan kecepatan. Otomatis kalau kita sudah menggunakan teknologi canggih, otomatis waktu yang kita perlukan akan lebih cepat. Nah, kemudian selain waktunya lebih cepat, produk yang akan kita hasilkan pasti sama, ya. Bentuknya nggak akan beda-beda karena kita sudah menggunakan mesin yang otomatis. Kemudian yang kedua, efektifnya manajemen penilaian. Bisa dinilai dia karena produknya sudah kita ketahui berjalan, ada jadwalnya, udah ada jadwal dia. Jadwal dia di yang mana dulu dikerjakan. Kemudian bahan bakunya udah disediakan. Setelah berjalannya produksi maksud saya, otomatis kita bisa menilai kita masih punya bahan baku apa enggak. Produk kita sudah sesuai sasaran apa enggak. Ini juga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan seperti yang saya sampaikan tadi, ukurannya tidak akan berbeda, ya kecuali mesinnya rusak mungkin, itu bisa saja terjadi. Terakhir, biaya lebih rendah atau efisiensi finansial perusahaan. Ya, diminimalkan biayanya, karena kita sudah sangat minim menggunakan tenaga manusia. Biayanya otomatis lebih rendah. Bahan baku kita sudah tahu mana yang sudah terpakai, mana yang belum, karena sudah ada penjadwalan. Nah, di sana fungsi penjadwalan, di sana fungsi perencanaan. Sudah berjalan dia. Ya. Baik, sampai di sana ada pertanyaan? Sebelum nanti saya sampaikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya mungkin mengenai produksi massal? Silakan. Tidak? Oke, saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Nah, kalian ini harus menyesuaikan dengan daerah kalian sendiri. Kalian tadi sudah dapat, saya rasa memahami ya, produksi massal itu apa. Nah, kira-kira kalau di daerah kalian sendiri, potensi usaha apa yang bisa kalian kembangkan jika dihubungkan dengan produksi massal yang tadi? Produksi massal itu produksinya dalam jumlah yang banyak, namanya massal ya, dalam jumlah yang banyak, satu produk. Kira-kira apa? Silakan dipikirkan, nanti saya minta 1 atau 2 orang menjawabnya ya. Ini harus disesuaikan dengan daerah ya, karena tiap daerah itu potensinya beda-beda. Nggak bisa sama. Misalnya di daerah pegunungan sama di daerah perkotaan, otomatis potensi usahanya itu beda. Nggak bisa sama. Coba Nikade Sulastri. Kira-kira di daerahmu usaha apa yang bisa dikembangkan kalau dihubungkan dengan produksi massal?
Belum bisa? Coba Nikomang Juliase. Bisa kira-kira di daerahmu apa kira-kira yang usahanya bisa dikembangkan gitu kalau dihubungkan dengan produksi massal? Komang Juliasi dari mana? Yang lain mungkin? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada? Guna Dinata? Dicoba? Gimana ini? Masih sepi ya? Apa misalnya yang bisa kita kembangkan usahanya? Made Bella bisa enggak? Dicoba? Oh, udah kedengeran, Bu? Udah. Pagi, Bu, dan semuanya. Jadi, yang mungkin bisa dikembangkan di Banjar saya, yang kebetulan saya itu tinggal di Payangan, Ya. dan ini udah agak di utaranya, udah deket-deket Kintamani, jadi lebih ke iklimnya tuh udah kayak di pegunungan gitu. Iya. Jadi kalau mengembangkan usaha yang kayak menghasilkan suatu barang, itu agak susah. Ya. Jadi lebih ke yang pertanian ataupun peternakan. Kalau di pertanian pun di sini lahannya nggak terlalu luas, jadi lebih ke peternakan. Banyak sekali di Banjar saya itu yang beternak babi. Ya. Jadi sampai puluhan ekor gitu per orangnya. Mungkin itu yang bisa dikembangkan untuk mungkin mengekspor babi ke luar negeri gitu, atau enggak ngekspor ke hotel-hotel ya. Di musim pandemi gini emang agak susah untuk ke hotelnya karena ya hotel juga nggak nyari daging babi itu. Kalau dulu biasanya itu sampai hotel-hotel di daerah Nusa Dua, Ubud gitu, udah dari sini udah diekspor daging babinya. Jadi mungkin yang bisa dikembangkan itu adalah beternak babi itu sendiri. Dengan cara mungkin masyarakatnya membuat suatu kelompok masyarakat yang dimana bisa menguntungkan masyarakatnya itu sendiri, anggota-anggotanya sendiri gitu. Ya, itu saja. Sama mungkin buat layangan, Bu. Karena Oke. Seperti minggu lalu ya, buat layangan ya. ya soalnya banyak
gitu yang punya kebun bambu. Kebun Gitu. bambu. Iya, bisa juga ya. Kalau dia diproduksi secara massal atau secara banyak, namun untuk mesinnya belum bisa kayaknya ya. Kalau menggunakan mesin secara otomatis, ya. Nah, kalau Iya. tadi ada babi, peternakan babi. Kalau dari peternakan babi kita juga bisa menghasilkan sebuah produk. Misalnya, kalau di pasaran kan banyak tuh sosis ayam, sosis sapi ya. Kenapa sih kita tidak mencoba untuk mengembangkan sosis babi misalnya? Ya, kalau Udah, Bu. udah ada Pernah ya? makan? Ya sosis Pernah. babi ya. Kalau biasanya di Bali kan urutan ya. Kalau kita Ya, buat, urutan ada, Bu. iya, ada yang udah jual. Namun kita buat yang kayak sosis ayam dia. Itu misalnya bisa masuk ke dalam produksi massal. Nah, itu bisa jadi salah satu solusinya. Kita keluarkan produknya agar tidak berkembang sosis ayam saja. Itu bisa kita lakukan. Ya, makasih jawabannya ya. Mungkin ada yang lain punya usaha yang lain selain babi, selain layangan. Apa lagi kira-kira? Ini Kadek Rianto lagi lihat ke atas, kira-kira punya jawaban enggak? Kadek Rianto dari mana? Bisa kedengaran, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Iya, sudah. Saya berasal dari Banyak Selat Payangan, Buahan. Oh, sama payangan ya. Kira-kira selain Ya. babi apa sih yang bisa dibuka? Menurut saya kalau di daerah saya kan itu banyak pohon-pohon kelapa gitu, Bu, ya. Pohon kelapa ya. Bisa dibuat kerajinan, misalnya kerajin dari batok kelapa gitu bisa, Nah, atau kerajaan. dari sabut kelapa gitu. Iya, sudah ada enggak yang buat produk serupa? Ada, tapi sedikit, Bu. Mungkin dari batok kelapa bisa dibuat kura-kura gitu, Bu. Iya. Nah, selain untuk benda itu kan bendanya untuk kerajinan ya. Ya. Coba kamu pikirkan kalau batok kelapa itu bisa digunakan sebagai benda pakai. Kira-kira apa? Benda hias Misalnya kalau yang tadi. untuk apa ya? Sebagai benda pakai. Misalnya hubungkan dengan budaya. Bisa dibuat apa dia? Jadi Apa misalnya? bisa dijadikan ini untuk sendok gitu bisa, Bu. Sendok, ya benda pakai ya. Bisa juga Pakai mangkok gitu juga bisa. ya, sarana sembahyang misalnya bisa juga ya. Itu bisa digunakan. Ya. Ya, makasih jawabannya ya. Oke. Untuk materi produksi massal untuk hari ini itu saja. Dan silakan untuk e-learning-nya, untuk tugas-tugas dikerjakan. Jangan menunggu H-1 ya. Biasanya H-1 tugasnya numpuk, tidak dikerjakan, minta di-reset ulang ya. Biar itu tidak terjadi lagi. Mohon dikerjakan, ikuti pembelajarannya dengan baik. Jangan sekedar lewat ya, walaupun kalian di rumah bisa sambil tidur ya. Silakan ikuti pembelajarannya dengan baik. Oke. Untuk hari ini pelajaran produk kreatif kita akhiri sampai di sini. Om Santi 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 Om.